Makima, bagi Makima, manusia tidak boleh punya kebebasan untuk memilih hidupnya sendiri. Semua harus berjalan sesuai keinginannya, dan siapapun yang menolak akan dipaksa tunduk. Untuk mewujudkannya, dia sengaja mendekati Denji, memberinya perhatian, kasih sayang, dan harapan yang selama ini tidak pernah dia dapatkan. Tapi semua itu cuma cara untuk membuat Denji bergantung kepadanya. Makima tahu bahwa di dalam tubuh Denji terdapat Pochita, Chainsaw Man, makhluk yang memiliki kemampuan menghapus sesuatu dari dunia secara permanen dengan memakannya. Itulah alasan sebenarnya Makima begitu terobsesi pada Chainsaw Man. Dia ingin menggunakan kekuatan Pochita untuk menghilangkan hal-hal yang menurutnya buruk dari dunia, seperti perang, kelaparan, bahkan kematian. Hambatan terbesar datang dari Denji sendiri. Makima mengira Denji hanyalah anak bodoh yang mudah dikendalikan. Dia bahkan menghancurkan kehidupan Denji secara perlahan dengan membunuh orang-orang yang paling berarti baginya, termasuk Aki dan Power, agar Denji kehilangan keinginannya untuk melawan. Namun, Makima gagal memahami satu hal. Denji bukan cuma wadah bagi Chainsaw Man, dia juga manusia yang mampu berpikir dan mengambil keputusan sendiri. Dengan bantuan Kishibe dan memanfaatkan kelemahan Makima yang tidak pernah benar-benar melihat Denji sebagai individu, Denji akhirnya berhasil membunuhnya. Muzan Kibutsuji hanya punya satu ketakutan, yaitu mati. Setelah berubah menjadi iblis, tubuhnya memang menjadi jauh lebih kuat, tetapi dia tetap memiliki kelemahan besar terhadap sinar matahari. Karena itu, Muzan menghabiskan ratusan tahun mencari cara agar bisa berjalan di bawah matahari tanpa terbakar. Dia memburu Blue Spider Lily, tanaman misterius yang menjadi bagian dari obat yang dulu mengubahnya menjadi iblis. Muzan percaya tanaman itu bisa membantunya menyempurnakan tubuhnya dan menghilangkan kelemahan terhadap matahari. Namun, tanaman itu sangat langka dan dia tidak pernah berhasil menemukannya. Muzan kemudian menciptakan pasukan iblis untuk mencari solusi lain. Dia menyebarkan darahnya kepada manusia, mengubah mereka menjadi iblis, lalu memanfaatkan kemampuan mereka untuk menemukan Blue Spider Lily atau iblis yang mampu bertahan di bawah sinar matahari. Selama proses itu, dia membunuh siapapun yang gagal memenuhi harapannya. Tapi ancaman yang paling penting justru datang dari Nezuko Kamado. Setelah berubah menjadi iblis, Nezuko berhasil mengembangkan kemampuan untuk bertahan di bawah sinar matahari. Muzan langsung memburunya karena darah Nezuko bisa menjadi jawaban yang selama ini dia cari. Namun, dalam pertempuran terakhir, Tanjiro, para Hashira, dan anggota korps pembasmi iblis berhasil menahannya sampai matahari terbit. Muzan akhirnya mati karena kelemahan yang selama ribuan tahun berusaha dia hapus. Frieza, dia ingin seluruh galaksi tunduk pada kekuasaannya. Dengan pasukan militer yang besar dan kekuatan yang jauh melampaui sebagian besar makhluk hidup, Frieza menaklukkan planet, membantai penduduknya, lalu menjual planet tersebut kepada pihak lain. Dia juga ingin memastikan tidak ada siapapun yang cukup kuat untuk menggulingkannya. Karena itu, Frieza menghancurkan planet Vegeta dan memusnahkan hampir seluruh bangsa Saiyan. Dia tahu ras itu memiliki potensi luar biasa untuk menjadi lebih kuat, dan dia takut suatu hari nanti ramalan tentang Super Saiyan benar-benar menjadi kenyataan. Namun, rencana itu gagal total. Son Goku selamat dari kehancuran planet Vegeta dan tumbuh menjadi ancaman yang tidak pernah Frieza perkirakan. Di planet Namek, Frieza kembali mengejar kekuasaan dengan mencari Dragon Balls untuk mendapatkan keabadian. Dia tidak mau mati dan tidak mau ada makhluk yang bisa berdiri sejajar dengannya. Masalahnya, Goku akhirnya berubah menjadi Super Saiyan dan menghancurkan keyakinan Frieza bahwa dirinya adalah makhluk terkuat yang tidak mungkin dikalahkan. Setelah itu, Frieza terus kembali untuk membalas dendam dan merebut kembali posisi teratasnya, bahkan berlatih keras hingga mencapai bentuk Golden Frieza. Tapi, setiap kali Frieza merasa sudah menjadi yang terkuat, Goku dan Vegeta selalu menjadi penghalang berikutnya. Obsesi Frieza untuk menguasai semua orang membuatnya terus berusaha menyingkirkan siapapun yang berpotensi menyainginya. Meruem lahir sebagai raja Kimeraan dengan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk lemah. Dia tidak ingin hidup berdampingan dengan manusia. Dia ingin menentukan siapa yang layak hidup, siapa yang harus tunduk, dan siapa yang bisa dibunuh tanpa alasan. Setelah menetas, Meruem mengambil alih koloni Kimeraan dan mulai membangun kekuasaannya. Manusia ditangkap, dibunuh, dan dijadikan makanan untuk menciptakan pasukan yang lebih kuat. Dia kemudian menguasai East Gorto dan memperluas kekuasaan Kimeraan ke seluruh dunia. Sampai akhirnya dia bertemu Komugi, seorang gadis buta yang terlihat sangat lemah, tetapi selalu mampu mengalahkannya dalam permainan gungi. Untuk pertama kalinya, Meruem menemukan manusia yang tidak bisa dia kalahkan hanya dengan kekuatan atau statusnya sebagai raja. Sementara itu, Isaac Netero dan para Hunter datang untuk menghentikannya. Netero tahu bahwa Meruem terlalu kuat untuk dikalahkan dalam pertarungan biasa, sehingga dia menggunakan miniature Rose sebagai senjata terakhir. Ledakan itu menghancurkan tubuh Meruem dan membuatnya hampir mati. Meruem memang berhasil diselamatkan oleh Pauf dan Yuppie, tetapi racun dari miniature Rose sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, dia menghabiskan waktu terakhirnya bersama Komugi, satu-satunya manusia yang membuatnya sadar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kekuatan, ras, atau kedudukannya.
Victor Von Doom tidak pernah puas jika hanya menjadi penguasa Latveria. Di kepalanya, dunia berada dalam kekacauan karena manusia terlalu bebas, terlalu bodoh, dan terlalu mudah menghancurkan dirinya sendiri. Menurut Doom, hanya satu orang yang cukup pintar dan kuat untuk memimpin seluruh umat manusia, dirinya sendiri. Untuk mewujudkannya, Doom menggunakan gabungan ilmu pengetahuan dan sihir. Dia membangun teknologi canggih, menciptakan pasukan robot Doombot, menguasai Latveria dengan tangan besi, dan terus mencari kekuatan yang bisa membuatnya berada di atas semua manusia. Namun, ada satu orang yang selalu menghalangi ambisinya, Reed Richards atau Mr. Fantastic. Doom membenci Reed bukan hanya karena mereka sering berhadapan, tetapi karena dia menganggap Reed sebagai satu-satunya manusia yang bisa menyaingi kecerdasannya. Kekalahan dari Reed membuat obsesi Doom semakin parah. Dia tidak mau sekadar menang dalam satu pertarungan. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya memang lebih pintar dan lebih pantas memimpin dunia. Ambisi Doom selalu membuatnya mengambil langkah terlalu jauh. Dia bisa menyelamatkan dunia, tetapi hanya jika seluruh dunia mengakui dirinya sebagai penguasa. Dia bisa menghentikan ancaman besar, tetapi tetap ingin mendapatkan kendali atas kekuatan tersebut. Dio Brando, dirinya tidak akan pernah mau hidup sebagai orang miskin dan tidak berkuasa. Sejak kecil, dia melihat keluarga Joestar sebagai jalan untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih tinggi. Karena itu, Dio mendekati Jonathan Joestar, masuk ke keluarganya, lalu perlahan menghancurkan hidup Jonathan dari dalam. Namun, menjadi pewaris keluarga Joestar saja tidak cukup. Dio ingin mengambil seluruh kekayaan dan status keluarga itu untuk dirinya sendiri. Dia bahkan mencoba meracuni George Joestar, tetapi Jonathan mulai mencurigai gerak-geriknya. Saat rencananya hampir terbongkar, Dio menggunakan Stone Mask dan berubah menjadi vampir untuk mendapatkan kekuatan serta keabadian. Dio tidak lagi ingin sekadar kaya atau berkuasa di Inggris. Dia ingin menjadi makhluk yang berada di atas manusia, memiliki kekuatan absolut dan menguasai dunia. Jonathan menjadi penghalang utama yang terus menggagalkan rencananya, bahkan berhasil mengalahkannya di kapal yang terbakar. Tapi Dio selamat. Bertahun-tahun kemudian, dia kembali dengan tubuh Jonathan dan Stand the World. Kali ini, dia membangun kekuasaan dari Mesir dan mengumpulkan pengikut untuk menghancurkan keturunan Joestar. Namun, Jotaro Kujo mewarisi tekad keluarganya dan menjadi ancaman terbesar Dio. Dalam pertarungan terakhir, Dio menggunakan kemampuan menghentikan waktu untuk membunuh Jotaro. Dia hampir berhasil, tetapi terlalu percaya diri dan terus meremehkan lawannya. Jotaro akhirnya menemukan cara menghadapi The World dan menghancurkan Dio. Imu. Selama berabad-abad, Imu duduk di atas dunia tanpa diketahui oleh hampir siapapun. Bahkan para penguasa negara yang tergabung dalam pemerintah dunia tidak tahu bahwa ada satu sosok yang diam-diam berada di atas mereka semua. Dia ingin mempertahankan tatanan dunia yang sudah dibangun sejak abad kekosongan dan memastikan tidak ada siapapun yang bisa menggali kebenaran tentang masa lalu. Untuk mempertahankan kekuasaan itu, Imu mengendalikan pemerintah dunia dari balik layar. Kerajaan-kerajaan yang menolak tunduk bisa dihancurkan, sejarah bisa dihapus, dan siapapun yang mengetahui terlalu banyak dapat dibungkam. Lulusia menjadi salah satu contoh paling jelas ketika sebuah negara dihapus dari peta menggunakan kekuatan dahsyat yang berada di bawah kendali pemerintah dunia. Ancaman terbesar bagi Imu adalah siapapun yang berusaha mengungkap sejarah yang sengaja disembunyikan. Nico Robin mampu membaca poneglyph, sementara Monkey D. Luffy dan para bajak laut topi jerami terus bergerak menuju kebenaran yang bisa menghancurkan seluruh sistem kekuasaan tersebut. Namun, masalah terbesar Imu bukan sekadar bajak laut. Ada warisan Joy Boy yang terus muncul kembali setelah ratusan tahun. Ketika Luffy membangkitkan kekuatan Nika, Imu melihat ancaman lama itu kembali muncul di dunia. Griffith. Sejak masih kecil, Griffith sudah terobsesi memiliki kerajaan sendiri. Dia percaya bahwa hidupnya baru memiliki arti jika berhasil mencapai tempat tertinggi dan memiliki negara yang bisa dia kuasai. Untuk itu, dia membentuk Band of the Hawk dan memanfaatkan kemampuan militernya untuk membantu Raja Midland memenangkan perang. Dia mengumpulkan orang-orang berbakat sebagai alat untuk mencapai mimpinya. Salah satu orang terpenting baginya adalah Guts, prajurit yang sangat kuat dan menjadi sahabat sekaligus rivalnya. Namun, ketika Guts memutuskan meninggalkan Band of the Hawk, Griffith kehilangan kendali atas emosinya. Dia kemudian melakukan tindakan bodoh yang membuat dirinya ditangkap dan disiksa. Selama 1 tahun, tubuh dan pikirannya dihancurkan sampai dia tidak lagi mampu memimpin pasukannya. Mimpinya untuk memiliki kerajaan hampir berakhir di sana. Tapi, saat semua harapan sudah hilang, Griffith menerima kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatan dan mengejar mimpinya. Dengan mengorbankan seluruh Band of the Hawk dalam Eclipse, dia mengubah dirinya menjadi Femto dan terlahir kembali sebagai anggota God Hand. Setelah itu, Griffith membangun kembali pasukannya dengan bantuan para rasul dan mendirikan Falconia, sebuah kota besar yang tampak seperti tempat perlindungan bagi manusia.